calon guru penggerak dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Assalamualaikum. Niko, kalian minum, boleh ke depan dulu sebentar. Oke. Ini Ibu perhatikan seragam kalian berdua sepertinya tidak sesuai dengan kesepakatan sekolah gitu ya. Boleh nggak untuk dimasukkan terlebih dahulu seragamnya, kemudian nanti pada saat kalian ke tempat duduk sambil dirapikan, nanti kita setelah selesai pembelajaran Ibu kita ngobrol ya. Terima kasih, silakan duduk. Oke, baik anak-anak. Nah, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah sampaikan ke kalian bahwa ada beberapa soal latihan yang harus kalian selesaikan, betul? Dan kita sama-sama sepakat untuk mengumpulkan hari ini, betul? Oke, kalau begitu silahkan buku tugas dikumpulkan di barisan paling depan. Ada lagi? Sudah semua? Sudah. Oke, thank you. Nah, ini akan kita bahas bersama gitu ya. Saya hari ini lupa bawa buku tugas lagi. Dan saya juga lupa ngerjain. Oke, baik. Oke, nggak apa-apa, Put. Kamu duduk dulu di bangku kamu. Nanti setelah selesai pembelajaran Ibu, kita ngobrol ya. Oh iya, terima kasih ya Bu. Oke, Niko, Valen, Ibu perhatikan kalian ini beberapa hari belakangan ini selalu menggunakan seragam di luar dari peraturan sekolah. Salah satunya hari ini Ibu temuin kalian dengan kondisi baju seragamnya yang dikeluarkan. Terus juga Valen hari ini nggak pakai gesper, betul ya? Oke, kira-kira alasannya apa nih? Ada alasan khusus nggak nih sama Valen kayak gitu? Sebenarnya nggak ada alasan khusus Ibu, cuma karena kegerahan aja kalau pakai seragam ini. Oke, kegerahan. Baik, Ibu ngerti sih memang untuk seragam itu atau kenyamanan itu penting gitu ya. Tapi kalian tahu nggak, kita sekolah ini punya aturan. Tahu? Aturannya apa? Harus dimasukin baju. Terus dimasukin aturannya. Baik. Berpakaian rapi. Baik, Ibu ngerti kalau seragam sekolah itu bisa bikin kita gerah, kemudian juga bisa bikin kalian jadi nggak nyaman dalam beraktivitas selama di sekolah. Tapi seragam ini memang sudah disepakati bersama gitu ya, bahwa aturannya kalau baju itu harus dimasukkan menggunakan ikat pinggang, menggunakan segala atribut gitu. Nah, kondisi yang kalian lakukan tadi kira-kira punya dampak nggak ke depannya? Kalau misalnya kalian tetap pakai baju dengan tidak sesuai aturan gitu. Jadi nggak tertib ya. Baik, kalau menurut kalian apa? Kalau kita pakai baju nggak sesuai sama aturan, kira-kira dampaknya apa? Jadi kayak kelihatan gimana itu nilai orang jadi jelek. Ya, terlihat bukan seperti siswa gitu ya. Nah, kondisi yang kalian bilang tadi itu bisa membuat citra sekolah itu juga jadi nggak baik, ya kan? Artinya kan sekolah ini menerapkan tentang kedisiplinan gitu loh. Terus juga tentang apa? Tanggung jawab, tentang kerapihan. Nah, yang mana nanti itu akan kalian bawa untuk kalian setelah selesai dari sekolah. Artinya kalian terjun ke masyarakat itu akan dipergunakan. Kayak nggak apa-apa, artinya kan sudah menyadari ya bahwa ini adalah suatu kesalahan dan ini adalah suatu pelanggaran yang kalian lakukan yang mana di luar dari kesepakatan kita. Nah, tapi kalau Ibu boleh tahu, kalian sepakat nggak sih sebenarnya sama peraturan yang udah kita buat bersama?
sepakat sih Bu, cuman memang karena itu nggak nyaman aja gitu. Nggak nyaman, baik. Apa-apa. Kita setiap manusia itu kan pernah melakukan kesalahan gitu ya, termasuk ibu pun juga pernah gitu melakukan kesalahan sama seperti kalian. Tapi kesalahan ini kita jadikan sebagai pembelajaran ke depannya supaya hal seperti ini tidak terulang lagi gitu. Baik Niko, baik Valen, Ibu berterima kasih sama kalian karena sudah mau untuk ngobrol sama Ibu hari ini. Ibu akan berupaya untuk memproses yang tadi kalian sudah keluhkan terkait seragam gitu ya. Tapi Ibu minta, mohon sepanjang Ibu berproses, kalian tetap menggunakan seragam sesuai dengan peraturan yang ada gitu ya. Nah kemudian juga ketika kalian nanti ke depannya ada kondisi-kondisi yang perlu diceritakan atau permasalahan-permasalahan lagi, boleh kalian langsung ngobrol sama Ibu selaku wali kelas kalian gitu ya. Oke, Ibu rasa cukup untuk obrolan kita hari ini. Kedepannya harapan Ibu kalian bisa lebih baik lagi. Ya, makasih ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bu, makasih banyak ya kamu udah mau ngobrol sama Ibu. Ibu juga makasih karena kamu tadi udah jujur sama Ibu kalau kamu belum ngumpulin tugas dan kamu juga belum ngerjain tugas ya ternyata ya. Iya Bu. Oke, kalau boleh tahu nih alasan apa sih yang bikin kamu jadi belum ngumpulin tugas sama ngerjain tugas? Kalau dari saya sendiri ya Bu ya, saya jujur aja ke Ibu, saya suka males Bu buat ngerjain tugas, dan untuk ketertinggalan buku saya buru-buru Bu, makanya bukunya ada yang ketinggalan dan saya juga lupa ngecek Bu karena takut telat. Oke, baik. Kamu kan tadi sempat bilang kamu males gitu ya. Nah, malesnya ini kenapa tuh Put? Karena ke bermain handphone, terus habis itu saya dari pribadi saya juga suka nonton drakor Bu. Jadi tugas yang dikasih guru tuh jadi lupa. Oke, Ibu ngerti sih kondisi yang lagi kamu alami ini karena juga pada usia kamu, Ibu pun juga pernah melakukan hal yang sama gitu ya. Pada saat Ibu lagi senang sesuatu hal sampai akhirnya Ibu abai sama kewajiban yang harus dilakukan. Nah, menurut Putri nih, yang Putri lakukan ini sudah sesuai atau belum sama kesepakatan kita? Belum sih Bu. Belum ya. Nah, kesepakatan apa nih yang Putri langgar? Kesepakatan mengumpulkan tugas dengan tepat. Oke, tepat waktu. Nah, kondisi ini kan bukan 1 atau 2 kali ya Putri lakukan gitu. Artinya sudah sering. Nah, menurut Putri nih, kondisi seperti ini baik atau enggak? Enggak Bu. Enggak. Kenapa? Karena saya jadi mengabaikan tugas dan tidak mengumpulkan tepat waktu karena keseringan bermain handphone. Oke. Tapi selain kondisi itu, ada nggak sih yang menghambat Putri untuk nggak ngerjain tugas dan lebih milih main handphone gitu? Ada sih Bu, saya kurang memahami materi pelajaran tersebut. Jadi saya kayak ngapain ngerjain, saya nggak ngerti ini materinya. Akhirnya saya bermalas-malasan. Oke, baik. Gimana kalau misalnya kita cari solusinya ya Put untuk masalah kamu ini supaya kedepannya kondisi yang seperti ini tidak terulang lagi gitu. Kondisi ini kan suatu kesalahan itu kan wajar dilakukan sama manusia. Tapi kalau misalnya kita melakukan kesalahan terus-menerus, itu kan juga nggak baik buat kamu kedepannya gitu ya. Yang pasti kamu akan merasa tertinggal dalam pelajaran, terus juga kamu pasti nilai-nilainya banyak yang kosong, sampai pada akhirnya itu kan sebagai syarat juga untuk kamu bisa naik kelas kan. Nah, menurut kamu kira-kira solusi apa nih yang bisa kita cari untuk kedepannya? Mungkin bisa bikin jadwal belajar buat saya Bu, biar saya bisa menempatkan waktu untuk mengumpulkan tugas. Baik, benar. Solusi yang kamu kasih udah tepat. Artinya yang pertama hal yang harus kamu lakukan adalah manajemen waktu, yang mana kamu pada saat mengerjakan tugas berarti harus lihat dulu nih prioritas mana yang harus kamu selesaikan gitu ya. Kemudian juga bisa lihat dari waktu pengumpulannya, karena kan setiap guru pasti ngasih waktu pengumpulan itu beda-beda gitu ya Put. Terus juga mungkin kamu harus bisa mengatur kapan kamu ngerjain tugas, kapan kamu bisa untuk main handphone. Harapan Ibu sih kedepannya kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Kesalahan yang sudah terjadi nggak apa-apa, ini jadi pembelajaran buat kita bersama gitu, yang artinya kamu sudah ada niat untuk memperbaiki kedepannya ya. Terima kasih kamu udah mau ngobrol sama Ibu. Mudah-mudahan sharing kita hari ini bisa berdampak baik sama kamu kedepannya dan ada perubahan gitu ya. Oke, makasih ya Put. Ya, makasih ya Ibu, maaf ya Bu. Iya, nggak apa-apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prena Putri dari kelas 11 MIPA 1. Setelah saya berdiskusi dengan Bu Suci, saya merasa lebih tenang karena kesalahan saya tidak diketahui banyak orang. Kemudian saya juga mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami sehingga saya dapat lebih baik lagi ke depannya. Saya juga merasa lebih baik karena dapat menyampaikan perasaan saya sepenuhnya ke Bu Suci tentang kondisi yang sedang saya alami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.